Jadi pada kesempatan kali ini aku pengen lanjutin chapter yang kemarin ya. Yang kemarin setelah kita melihat dokumentasi dari TOPRM, kemudian cara instalasi dari TOPRM ada beberapa cara gitu. Sekarang kita coba lihat lagi, terus mempraktekkan semuanya. Jadi kemarin setelah aku coba lihat-lihat ya dari dokumentasinya, ternyata untuk menginstal TOPRM itu dia ada beberapa cara. Yang pertama yang kemarin aku tunjukin yang bagian instalasi sini, kita install satu-satu gini ya, sesuai dengan perintah yang di sini ya. Terus kemudian kemarin juga aku kasih tahu yang di quick startnya ya. Jadi yang di quick startnya itu kita bikin kayak gini semuanya. Kemudian kemarin aku coba lihat di bagian using CLI ini, ternyata dia juga ada lagi satu lagi. Kita bisa bikin bisa menginstal TOPRM-nya itu dengan cara seperti ini. Di bagian ini ya. Initialize new TOPRM project ini. Ternyata juga bisa bikin kayak gini ya. Nah, karena kemarin kita udah lihat yang ini ya, yang bagian quick start-nya. Jadi sekarang kita lanjutin aja yang ini, yang kemarin yang ini ya. Jadi sekarang kita coba bikin projectnya pakai yang quick start-nya aja. Jadi yang di quick start-nya itu kita udah dibikinin dari TOPR-nya semua folder dan semua konfigurasi ya kayak gini. Dia udah dibikinin di bundle gitu. Kalau udah, sekarang kita coba praktek ya. Set. Buka terminal dulu. Aku biasain pakai terminal, jadi kalau yang belum masih awam dengan terminal, kalian perhatikan juga aja. Jadi semua yang aku contohin itu aku taruh di desktop ya, kayak gini. Kemudian aku CD ke desktop. Setelah itu kita lihat di sini. Kita bisa ke npm install ini ya. Sekarang kita coba ketikkan npm install TOPRM -g. Jadi npm install TOPRM -g itu menginstal TOPRM secara global ya. Kemudian kita enter. Tunggu instalasinya sampai selesai ya. Jadi biasanya sih berapa detik ini, tergantung dari koneksi kalian. Kalian kayaknya juga bisa menginstal ini pakai Yan sih, tapi untuk kali ini kita coba pakai npm saja. Kemudian di sini ada ini ya, ada perintah kayak gini ya. Jadi perintah ini kita pakai TOPRM init dash name, kemudian nama project yang akan kita buat, kemudian dash database, terus nama database yang akan kalian buat. Nah, ternyata di bagian bawah sini itu juga ada lagi ternyata. Nah, ini kayak gini. Kalau kalian pakai ESM, generinnya pakai ESM, kalian bisa nambahin ini kayak gini. Kemudian kalau kalian pengen sekalian bikin sampai ke Express juga, di bundle pakai Express itu, kalian bisa bikin kayak gini juga. Nah, sekarang karena kita juga akan gunain Express ya, Express.js, framework dari Node, maka kita bikinnya sekalian aja kayak gini. Biar nggak perlu install lagi manual, biar kita fokus ngodingnya. Oke, kita coba bukan sini. Kita coba ke sini ya, tadi di sini ya. Oke. Kemudian kita coba ya. Kita ketikkan TOPRM. Ada tipu di sini. TOPRM init. Nama project kita ya. Nama projectnya kita mau bikin apa? Apa ya?
REST API Express, atau gini aja deh, gak apa, REST API Express, gini aja deh, gak apa, Express ini. Kemudian ke database, kemudian nama dari dari database yang akan kalian gunain ya. Kalau kita kan pengennya pakai Postgres ya di sini. Jadi di sini udah tercantum di sini pakai Postgres, nah pakai Postgres aja. Karena yang akan kita gunain juga Postgres, maka kita pakai Postgres. Kemudian setelah itu apa coba tadi? Ini di sini. Dash Express. Kayak gini. Kalau udah nggak ada yang tipe ya. Nggak ada yang terlewat. Oke, kita enter. Tunggu sampai instalasinya selesai ya. Ini butuh waktu yang lumayan sih. Tergantung dari koneksi juga. Sambil kita lihat-lihat di sini. Sambil belajar bareng ya. Oke, udah ya. Jadi kembali lagi ke sini. Kita cd. Nama project kita tadi apa? REST API Express ya. Oke, gini ya. Kita cd. Kita masuk ke REST API Express. Kemudian kita ketikkan npm install. npm install itu didapat dari sini. Setelah kita cd terus kita dapat dari sini npm install. Udah, kemudian kita enter. Ini akan menginstal semua yang ada di sini. Semua yang ada di sini sama node modulnya ya. TPRM init itu yang buat ini, buat folder dan file-file yang ada di sini. Kemudian untuk npm install itu buat menginstal node modules. Oke, lihat. Udah ya, sekarang kita coba lihat code titik atau code spasi dot buat menuju ke text editornya. Sekarang kita lihat di sini, ini di bagian REST API ya yang kita buat tadi. Jadi di bagian REST API itu sekarang kita bisa lihat sesuai dengan, sebentar, kayak gini biar enak bacanya. Sesuai dengan yang ada di sini. Kita bisa lihat ya di sini. Nah ini. Jadi ada nama projectnya, kemudian ada src di sini. Kalau di sini kan init itu nggak ada src-nya di sini di root foldernya, karena root modulnya itu didapat dari npm install kayak gini. Udah, sekarang kita lihat semua foldernya sama. Kemudian setelah itu ada konfigurasinya, kemudian pakai setelahnya npm start. Oke, sekarang kita coba dulu pakai npm start. Oke, kita ke terminal, buka terminalnya. Kalau di MacBook kalian bisa pakai control backtick yang di bawah ESC gitu, yang sebelahnya angka 1. Kemudian kalian bisa ketikkan npm run start atau npm start. Itu didapat dari mana? Dari pakai JSON. Kalian lihat di sini. Nah, ini startnya di sini. Kalian bisa pakai kayak gini atau pakai npm run start. Sesuai kebiasaan aja. Pakai npm start bisa, npm run start juga bisa. Kemudian kita coba di sini. Enter. Harusnya ini error. Karena kita belum konfigurasi. Nah, kan belum konfigurasi. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita bikin, karena ini sekalian buat ini ya, buat apa namanya, buat bikin
file docker compose ya, jadi kita sekalian aja touch docker compose.yml gini. Nah, secara otomatis dia dibuatkan file docker compose di sini. Nah, file docker compose itu kemarin aku udah bikin ya, udah coba tak bikin. Jadi kalian bisa lihat di sini. Kita copy aja file docker compose-nya sampai akhir sih. Kita ke REST API di sini kita ya. Kita coba di sini. Nah, ini gimana caranya kayak gini. Jadi aku jelasin dikit ya. Jadi kita pakai version 3, terus kemudian ada service. Terus service itu kita bikin sesuai dengan database. Kita pakai Postgres. Jadi kalian bisa lihat di sini ada container name Postgres pakai image Postgres 12, kemudian resetnya always. Ininya Postgres password, terus ini ya. Ini. Oke, kalau sudah kita coba save. Kemudian kayak gini udah semua ya. Oke, kemudian kita ke sini ya, ke terminalnya lagi. Jadi setelah kita bikin kayak gini, kita harus mengetikkan docker compose up. Ini buat menjalankan file docker compose ini ke kontainer. Oh ya, jangan lupa kita belum menjalankan docker ya. Dockernya kita jalankan dulu supaya nggak ada error ya. Oke, dockernya tunggu sebentar biar dockernya jalan. Docker ini kalau kayak gini pakai docker compose ya. Ini memudahkan juga. Nah, udah ya. Ini udah. Sekarang minimize dulu. Kita bikin kayak gini. Oh iya, untuk docker compose ini perintahnya bisa pakai docker compose kayak gini. Mindi buat menjalankan di latar belakang, atau kalian bisa pakai docker compose up mindi ini. Ini juga nggak apa-apa. Kita coba dulu buat menjalankan kontainernya. Kemudian setelah itu kita ke ormconfig.json. Nah, di sini ada yang harus kita ubah ya. Jadi Postgres-nya ini udah benar, kemudian localhost-nya udah benar, kemudian portnya udah benar. Kita username-nya ganti dengan di docker compose ini. Username-nya kita pakai Postgres ya. Biasanya kita pakai Postgres, kemudian passwordnya password. Oke. Bentar, di mana tadi ya? Oke, ini ya. Username-nya Postgres. Passwordnya password. Kemudian database-nya kita kasih nama coba jangan sih. Apa ya? Kita bikin REST API ini aja. Kita save. Kemudian kita coba jalanin. Oh, ini ada dua ya. Ini buat latar belakang sama buat
menjalankannya. Daripada kita nyetop ini, kita bisa juga pakai ini buat nambahin, buat menjalankan npm run start. Oke, coba apa ya sekarang. Oh iya, REST API-nya belum ada ya. Jadi kita ini close aja. Ke sini. Karena ini Docker-nya udah jalan ya. Kita tadi di sini ada yang namanya di Docker Compose ada namanya pgadmin. Pgadmin itu GUI. Jadi kita mau melihat semuanya, semua database yang kita miliki ya, di port 9002 ya. Sekarang kita ke sini, kita ketikkan localhost 9002 ya, 9002. Oke. Bentar. Kita login. Oke. Di sini ada server ya. Server, kita klik. Oh, kita bikin server baru ya. Oke, klik server. Kita namanya sini namanya PostgreSQL. Oke. Kemudian di connection kita namanya Postgres juga 5432. Username-nya kita ganti jadi Postgres. Passwordnya kita ganti jadi password. Oke. Postgres DB gini ya. Oke, sekarang kita lihat ya di sini. Oke, ini save juga bisa nggak apa. Kita lihat di bagian database. Kita lihat di sini Postgres, kemudian kita ke skema. Kita ke tabel. Tabelnya belum ada ya. Jadi kita bikin di sini, kita create database-nya namanya apa? Bentar, di skema. Bentar. Aku coba di mana sih tadi? Tabel ya. Jadi yang di sini kita perlukan tadi apa namanya? Di bagian orang JSON itu kita bikin database namanya REST API. Kita bikin di sini database, di create database, kemudian create database baru, namanya samakan ya, namanya REST API. Kita copy aja NC, kemudian kita ke sini, kita ketikkan di sini, kita save. Kemudian kalian bisa lihat sini ada ya. Oke, database-nya udah ada. Sekarang kita coba run. Ya, sekarang bisa lihat ya di sini ada Express server has started on port 3000. Kalian bisa lihat ini sini, dia ya kayak gini. Ini dari tabel yang udah ada di sini. Jadi itu dari mana sih kalimat ini bisa muncul?
kalimat ini bisa muncul itu dari index.ts. Jadi di index.ts itu ada kalimat ini. Kalau apa namanya? Kalau semuanya jalan, dia akan menampilkan atau console.log SQL Server has started ini kayak gini, sama dengan yang ini. Karena udah jalan ini, sekarang kita bisa lihat di sini di database-nya, di dalam REST-API-nya kita ke skema, kita bikin ada di tabel ya, tabel. Nah, tabel itu ada user. Nah, user ini dari mana? User ini dari tabel di entity. Nah, ini entity. Entity di dalam entity itu ada namanya file user.ts. Di user.ts ini merepresentasikan ya, representasi dari tabel yang ada di dalam database. Jadi ini kalian bisa lihat, ini dulu deh. Ini kalian bisa lihat di sini di user, kemudian ini all row ini. Nah, jalanin, kita bisa lihat. Nah, di sini ya benar ya query-nya. Di sini ada ID. Agak susah sih kalau satu layar kayak gini, bentar. Sini aku komen B. Oke. Jadi di sini ada ID, kemudian ada first name, kemudian ada last name sama age ya. Jadi entity ini, file-file yang ada di entity ini merepresentasikan dari tabel yang ada di dalam database yang ini. Database yang ini ya. Jadi agak ke sini bisa nggak? Oh ini ya, ini ya, di dalam tabel di sini ya. Ada user, ini namanya user, sama kemudian ada tabel, ada di dalam row-nya ada ID, first name, last name, sama age gitu. Udah, karena ini udah ya, jadi ini udah berjalan. Terus oh iya, satu lagi, karena ini udah berjalan ya, jadi ini udah berjalan, nggak ada yang error ya di sini. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian untuk mengeceknya kalian bisa ke root-nya di DTS ya. Jadi ada root-nya, nanti kalian tadi di localhost 3000 user ya. Gimana sih caranya buat buat coba lihat ini tadi yang kesini, di sini di localhost ini, atau kalian bisa cek pakai Postman ini. Coba kita lihat pakai Postman. Yang ini kita copy aja ya, kita copy komen sih, kita copy, tunggu sampai Postman-nya kebuka ya, agak lama ya, soalnya menjalankan beberapa aplikasi sekaligus. Ini yang kemarin. Oke. Kita coba tambah lagi aja. Oke, di sini kita comment v, terus dengan metode get, kemudian kita send. Ya, kalian bisa lihat di sini datanya dapat ya, datanya kayak gini udah dapat. Udah, ini sama ya dengan yang ada di sini. Kemudian di sini ini dapatnya dari sini, dari ini, dua ini. Kayak gini. Kalau udah, oh iya, di sini di dalam Express itu yang kita ketikkan tadi, yang pas kita instalasi pertama, dia udah include
dengan body parser dan beberapa request sama respon metode ya, koreksi kalau aku salah ya. Jadi ada metode request sama respon dari Express. Jadi udah ke include semuanya ya. Kalau udah, ini udah bisa kalian lihat ya cara ininya kayak gini. Jadi nanti kita bikin routingnya ini nanti kepisah. Jadi next time bikin ini terpisah, kemudian nantinya kita bikin apa namanya, ORM config.json ini nanti kita nggak pakai manual kayak gini, tapi kita pakai yang namanya .env. Jadi nanti kita bisa pakai yang namanya .env package ya, package.env. Jadi kita buat mengamankan ini. Jadi kalau kayak gini ini nggak boleh sih langsung kayak gini. Sama satu lagi, kalau misalnya udah ini kan baru kita coba dulu ya, kita coba dulu pakai synchronous true. Jadi kita mensinkronkan database dengan codingan kita ya. Jadi kita pakai ini. Kalau di produksi atau di project nyata gitu, kita nggak boleh pakai true. Kenapa nggak boleh pakai true? Biar bahaya sih kalau misalnya pakai true itu langsung, karena nggak ada kesaringnya. Jadi kita langsung semua yang ada, yang semua codingan yang kita apa namanya, kita bikin, terus ada inputan dari front end itu langsung ke database. Jadi nggak ada filternya, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya pakai kayak gini, ini nggak boleh pakai synchronous true langsung. Atau kalian kalau masih apa namanya, masih penasaran kenapa nggak boleh pakai synchronous true, kalian bisa pakai bentar, kalian bisa ke sini, kalian lihat di sini ya. Ini ada settingan. Kemarin aku lihat di mana? Aku coba lihat ke sini, coba lihat ke sini. Kemarin ada ya nih, kalau misalnya di produksi itu kalian nggak boleh pakai synchronous true. Atau apa ya, di mana ya, lupa aku, kelupaan. Nanti coba aku lihat lagi ya. Jadi aku kulik lagi tadi, lupa, aku kelupaan yang tadi di dokumentasi di mana ada itu sinkronis itu nggak boleh langsung true, tapi false dulu, nanti kemudian kita migrasi, baru kita migrasi gitu. Oke. Kemudian ini udah dapat ya semuanya. Jadi untuk saat ini sampai sini dulu ya, jadi besok rencana kita pakai package ini ya, package.env buat mengamankan apa yang ada di dalam sini, nanti pakai .env gitu. Jadi untuk sekarang sampai sini dulu, besok kita lanjut lagi. Jadi hari ini kita udah belajar cara instalasinya ya. Jadi cara instalasinya Pak dari sini. Dari sini. Create connection, quick start ini ya. Dari sini. Pakai npm install taborm -key atau -key. Kemudian kita pakai taborm ini, tapi sekalian menginputkan dengan Express. Jadi kita pakai yang ini. Kemudian ini ya, ini semua di sini udah dapat semua ya. Jadi udah dapat, terus kita juga udah belajar
gimana cara bikin server baru di database pakai Postgres kayak gini ya, pakai Postgres ini. Kalian bisa lihat tadi kita udah bikin dari awal pertamanya gimana, terus sampai kita lihat semua datanya di database ini ya. Kemudian kita juga udah belajar gimana cara bikin file Docker Compose, konfigurasinya kayak gini. Kemudian kita juga udah belajar gimana cara menjalankan Docker dengan apa namanya, dengan perintah ini, Docker Compose app inti. Docker Compose app ini berguna buat menjalankan Dockernya, terus mindi itu buat menjalankan Dockernya di background, di latar belakangnya ya. Jadi kita bisa langsung kayak gini tanpa harus di stop ininya di servernya. Jadi seperti itu untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut lagi besok dengan tema yang lain, sama menambahkan routingannya. Kita routingnya kita tambahin, sama kita bikin migrasi. Kita bikin migrasi dan sampai ke datanya, data seeding, kemudian sampai ke apa ya kemarin aku mau coba lihat ya, lihat ini tuh, sampai ke testing ya, sampai ke testing. Jadi kita bisa coba di next time. Sekian ya dari aku untuk hari ini. Makasih.